yang saya yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, seluruh pejabat struktural di Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, kampus mengajar, baik angkatan 3 maupun angkatan 4, ya, mahasiswa peserta kampus mengajar angkatan 3 dan angkatan 4, dan mahasiswa magang MBKM yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah, karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul ya di acara pada siang hari ini secara Zoom atau secara online ya. Ada 2 atau 3 acara. Yang pertama yaitu acara tentang penutupan ya, kampus mengajar angkatan 3, pelepasan kampus mengajar angkatan 4, dan juga penutupan mahasiswa magang MBKM angkatan 2. Kedua kalinya selawat dan salam tetaplah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan selalu kita tunggu syafaatnya kelak. Langsung saja, mohon izin Pak Rektor ya. Ini acaranya memang sebenarnya sudah harusnya awal Agustus ya, tanggal 1 Agustus ya, karena mahasiswa KM 4 ini mau sudah berangkat ya, dan juga KM 3 ini sudah selesai di bulan Juli. Tapi memang ada beberapa yang untuk hak dan kewajiban ada beberapa yang belum kita penuhi untuk KM 3. Jadi di sini ini kebetulan saja ya, sebenarnya saya sebagai koordinator itu nggak tahu ya tiba-tiba jadi koordinator gitu aja. Jadi intinya di sini akan saya laporkan ya bahwasanya KM 3 saat itu adalah peserta KM-nya itu ada 39 peserta ya mahasiswa. Terus ada yang lolos seleksi itu 24, yang tidak lolos itu 15 ya, dan ada yang mundur itu 1. Ya, terus untuk dari total yang aktif itu 23, alhamdulillah di 23 ini tuntas ya. Jadi sudah selesai semua mahasiswanya ini dari awal sampai akhir. Terus untuk dosennya KM 3 itu ada 19 peserta yang ikut seleksi. Oke, yang lolos itu 7 ya, dan yang tidak lolos itu 12 ya. Dan kebetulan 7-7-nya ini juga tuntas ya untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Di hak dan kewajiban kalau nggak salah sudah diterima semua ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah KM 4. Jadi setelah KM 3 ini ada KM 4, itu pesertanya ini naik 41 mahasiswa ya. Yang lolos itu 27, yang tidak lolos itu 14, tetapi banyak juga yang mundur, itu sekitar 7. Jadi KM 4 ini ada yang mundur, alasannya macam-macam, ada yang orang tuanya sakit, ada yang nggak tahu kemarin awalnya ikut tiba-tiba mundur, ya ini ada juga seperti itu. Sehingga sebenarnya 27 itu ada 7 yang mundur, jadi tinggal 20. Terus berikutnya ada dosen BPL-nya itu ada yang mendaftar 37 dosen ya. Alhamdulillah naik, yang lolos itu 10 dosen dan yang tidak lolos itu 27 dosen. Terus berikutnya di magang MBKM angkatan 2 ya, atau angkatan 1 dulu. Sebenarnya angkatan 1 dulu itu sudah ada yang seleksi mahasiswa, itu jumlahnya 3 peserta. Kebetulan saat itu tidak ada yang lolos ya, jadi 3-3-nya nggak lolos. Baru di magang MBKM ini ada pesertanya itu 4, yang lolos itu 1 ya, Mbak Afifa nanti ya, adik saudara kamu Mbak Afifa itu yang lolos, jadi tidak lolos itu 3. Dan untuk magang angkatan 3 ini mungkin masih tahap seleksi ya. Jadi itu adalah di sini ya, kebetulan untuk koordinator itu bisa mengakses beberapa kegiatan tadi antara KM 3, KM 4 ya. Nah, sama magang. Cuma magang memang tidak seperti kampus mengajar. Kalau kampus mengajar koordinatornya itu ada SK-nya ya dari kementerian. Tapi kalau magang itu cuma bisa memantau ya, tapi juga ada hal-hal yang dilaporkan ya. Jadi ada hal yang dilaporkan terkait dengan pendidikan.
Dan mungkin yang perlu saya sampaikan ya bahwasanya mungkin di sini juga ada Bapak Ibu Kaprodi ya. Masih punya tugas lagi ya, karena kampus mengajar ini mahasiswa pesertanya itu harus dikonversi 20 SKS. Jadi mahasiswa yang tuntas tadi 23 mahasiswa terdiri dari mahasiswa manajemen dan mahasiswa perawat ya, mohon nanti Bapak Ibu Kaprodi ini mengkonversi 20 SKS. Ya, nanti konversinya juga harus akan saya laporkan di PD Dikti, kebetulan juga saya di PAK ya. Jadi mohon nanti dikonversi. Jadi itu merupakan hak dari mahasiswa karena dia sudah melakukan kampus mengajar selama kurang lebih 5 bulan. Ya, termasuk juga mahasiswa yang magang. Ya, kalau yang KM4 ini masih belum ya karena belum selesai ya. Jadi nanti KM4 juga sama. Nantinya harus dikonversi. Terus kemudian untuk informasi selanjutnya itu ya dengar-dengar sih KM5 itu sudah nggak ada ya. Jadi ini yang terakhir ya, tapi nggak tahu, kita tunggu saja. Tapi intinya kegiatan MBKM itu akan dialihkan ke kampusnya. Jadi tidak ada lagi hibah-hibah yang seperti yang sekarang ini, banyak sekali hibah, baik apa itu MBKM, ada PKKM, ada PKKM afirmasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pancingan dari kementerian supaya nanti bisa dilanjutkan sendiri oleh kampusnya masing-masing. Saya kira itu untuk sambutan dari saya. Saya akhiri, atau mungkin laporan ya, bukan sambutan ya, maaf, laporan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Majid SEMM. Selanjutnya perwakilan dari DPL 3 Bapak Muhammad Miftahul Huda SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Mohon maaf, saya skip dulu ya, masih adzan Pak Ibu yang jauh. Kita break untuk azan sebentar ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan bisa menghadiri acara
penutupan kampus mengajar 3 dan pelepasan kampus mengajar 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kalau kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak jajaran Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Dekan dan jajaran Wakil Dekan, Bapak Kaprodi dan Sekprodi, Bapak Ibu yang kami hormati Koordinator Kampus Mengajar ketiga dan keempat, yang kami hormati Bapak Ibu DPL Kampus Mengajar 3 dan keempat, serta mahasiswa peserta Kampus Mengajar ketiga dan 4 yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya selaku perwakilan DPL Kampus Mengajar ketiga, yang pertama melaporkan alhamdulillah keseluruhan kegiatan Kampus Mengajar 3 berjalan dengan lancar. Tentunya kami selaku DPL mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, karena yang pertama memberikan izin kepada kami untuk mengikuti seleksi yang akhirnya kami berkesempatan untuk mendampingi kegiatan Kampus Mengajar ini, yaitu kurang lebih 5 bulan. Selama 5 bulan itu kami selaku DPL telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, diantaranya yaitu mengantarkan atau mendampingi mahasiswa, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, kemudian juga mengantarkan mahasiswa ke sekolah atau tempat pengabdian, dan kami juga telah melaksanakan koordinasi melalui daring atau akun MBKM, diantaranya yaitu meng-approve laporan logbook mahasiswa, baik laporan harian maupun laporan mingguan yang kurang lebih berjumlah 18 minggu. Nah, adapun kegiatan mahasiswa alhamdulillah berjalan dengan baik, diantaranya yaitu telah melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi, juga adaptasi teknologi, serta asistensi mengajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Perlu saya sampaikan mungkin sedikit sebagai bekal rekan-rekan DPL, terlepas apakah sistemnya masih sama atau tidak, mungkin yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dengan mahasiswa terkait dengan logbook maupun logbook harian maupun mingguan, karena hal tersebut nanti berpengaruh terhadap laporan dosen yang juga akan berakibat kepada membengkaknya laporan yang harus dikerjakan DPL. Jadi harapannya teman-teman DPL saling koordinasi dengan mahasiswa untuk tidak telat melaporkan kegiatannya. Mungkin dari saya selaku perwakilan DPL Kampus Mengajar 3 juga mohon maaf apabila selama berkegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Miftahul Huda SPD MPD. Selanjutnya yaitu laporan dari DPLK 4. Ibu Dian Nur Afifah SSIT MKes, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang saya hormati Bapak Majid selaku Koordinator Perguruan Tinggi Kampus Mengajar 3 dan 4, yang saya hormati teman-teman dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar 3 dan 4, serta mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu bersama dalam kegiatan pelepasan Kampus Mengajar ke-4. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili dosen pembimbing lapangan
kampus mengajar periode yang keempat mengucapkan syukur yang tak terkira. Alhamdulillah kami ber-10 orang lolos mengikuti kompetisi kampus mengajar dari 37 dosen yang mendaftar. Kami berharap nanti sebagai dosen pembimbing lapangan dapat membimbing mahasiswa, di mana mahasiswa kami bermacam-macam dari berbagai perguruan tinggi di satu sekolah, jadi bermacam-macam pula tipenya. Semoga nanti dapat memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran melalui kampus mengajar ini, di mana tujuan utamanya adalah literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, di mana terus-menerus memberikan dukungan kepada kami, terutama Pak Majid ya, selaku koordinator, mulai dari awal sampai hari ini, ya, tidak henti-hentinya laporan dan sebagainya. Hari ini kami pada posisi di minggu kedua ya, dari pelaksanaan kampus mengajar, dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih belum menemukan kendala yang berarti. Harapan kami semoga kampus mengajar yang periode 4 ini dapat berhasil sukses seperti senior-senior yang ada di KM3. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan Bapak-bapak senior, Bapak Ibu di DPL KM3 yang tak henti-hentinya memberikan ilmunya, terutama laporan-laporannya segitu banyaknya yang tidak boleh telat, karena telatnya laporan akan menghambat pencairan dana. Seperti itu ya Pak Miftah ya. Jadi terima kasih, dan kami tetap mohon bimbingannya untuk senior di DPL KM3, karena nanti laporan-laporannya akan bertambah lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap nanti bisa selesai tuntas sampai 8 minggu di posisi Desember 2022. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bu Dian Nur Afifah atas laporannya. Semoga beliau terus diberikan kesehatan sampai akhir dari kampus mengajar 4. Acara selanjutnya yaitu laporan dari mahasiswa kampus mengajar 3 yang akan diwakili oleh Din Al-Haras. Pada Din kami persilahkan. Din, gimana Pak Majid? Din apa sudah bergabung? Langsung ke Salman dulu aja. Oke, karena Din masih belum bergabung, selanjutnya yaitu laporan dari mahasiswa kampus mengajar 4, Salman Al-Faruq. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namatu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, yang saya hormati DPL baik dari KM3 maupun KM4, dan juga yang saya hormati teman-teman dari kampus mengajar angkatan 3 maupun angkatan 4, dan tak lupa juga teman-teman dari MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berikan kesehatan. Ya, kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, jalan yang gelap menuju jalan terang benderang dengan jalannya adilul Islam shiratal mustaqim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya di sini Salman Al-Faruq dari peserta kampus mengajar angkatan keempat. Tadi sudah disampaikan oleh koordinator
kampus Bapak Majid, bahwasanya alhamdulillah kami sebagai peserta kampus mengajar angkatan 4 kami sangat bangga karena telah lolos di kampus mengajar angkatan 4. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kami yang lolos berjumlah kurang lebih sekitar 20-an dan juga ada beberapa dari kami juga yang mengundurkan diri. Nah, perlu saya laporkan bahwasanya hari ini kampus mengajar angkatan 4 itu sudah menginjak ke minggu kedua yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dian selaku DPL pada program kampus mengajar angkatan 4. Banyak sekali Bapak Ibu sama Bapak Rektor pengalaman yang kami dapatkan selaku kampus mengajar angkatan 4 di mana memang kami ditempatkan di sekolah baik itu sekolah tingkat dasar atau SD maupun sekolah menengah pertama turun SMP. Memang dari pusat kami ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan akreditasinya memang di bawah rata-rata. Pertama kami difokuskan kepada literasi dan numerasi siswa. Nah, kami sebagai kampus mengajar angkatan 4 memang banyak sekali hal-hal yang dapat kami terapkan gitu. Di mana memang benar-benar kami harus mengajar secara secara harus bertahap seperti itu karena memang kondisi daripada sekolah-sekolah yang kami tempatkan memang tidak sesuai dengan semestinya. Contohlah memang ketika kelas 9 itu ketika diberikan materi tentang literasi dan numerasi memang masih belum bisa menangkap seperti itu. Mungkin karena memang selama 2-3 tahun ini karena COVID yang sudah melanda, maka dari itulah kami sebagai peserta dari kampus mengajar angkatan 4 diberikan tanggung jawab terhadap literasi dan numerasi siswa dan siswi. Seperti itu, baik tingkatan sekolah dasar maupun tingkatan sekolah menengah pertama, seperti itu. Nah, terima kasih atas tempatnya bagi kami selaku yang mengikuti program dari Kampus Merdeka. Dari pihak UMLA itu selalu mensupport kami, terutama Bapak Majid yang sudah tadi disampaikan bahwasanya memang kami dari program Kampus Mengajar Angkatan 4 kami upayakan semaksimal betul untuk menjalankan tugas kurang lebih nanti insya Allah sampai bulan Desember yang akan datang seperti itu. Nah, mungkin juga kami juga membutuhkan bimbingan daripada dosen pembimbing lapangan yang sedang saat ini bertugas seperti itu. Saya juga hari ini sedang bertugas. Tadi juga saya sedang mengajar tapi sekarang sudah selesai seperti itu. Ya mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri nun maqalami turun bila yusabilil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ananda Salman Al-Faruq ya. Selanjutnya yaitu laporan mahasiswa magang pada saudara Afifah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak Aziz, yang terhormat dari Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan, Pak Majid, dan untuk dosen pembimbing lapangan dari Kampus Mengajar Angkatan 3 serta Angkatan 4 yang sedang berlangsung. Untuk dosen pembimbing lapangan MSIB ada dari luar universitas, jadi tidak bisa saya sebutkan. Lalu untuk teman-teman angkatan Kampus Mengajar Angkatan 3 dan Angkatan 4 serta teman-teman dari program kegiatan magang studi independen bersertifikat. Alhamdulillah, saya selaku perwakilan dan peserta satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya dari kegiatan MSIB di Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah berlangsung, bisa dikatakan sebagai alumni. Nah, untuk kegiatan MSIB yang telah saya lakukan selama kurang lebih 6 bulan dari Februari, sejak 7 Februari hingga akhir Juli kemarin,
Alhamdulillah bisa saya jalani dengan lancar. Ya, selanjutnya saya untuk program magang MSIB ini saya ditempatkan di PT Sinkor Indonesia sebagai junior konsultan BUMD. Nah, PT Sinkor ini suatu perusahaan atau mitra yang bergerak sebagai jasa konsultasi keuangan, layanan informasi seperti itu. Jadi sesuai dengan program keahlian dan kompetensi yang saya miliki, alhamdulillah. Nah, untuk mungkin sedikit ngasih tips ya dan trik untuk teman-teman barangkali yang ikut program MSIB atau sebagainya. Sebenarnya untuk program MSIB sendiri, saya ada teman-teman akuntan waktu itu, kami juga mendaftar di program kegiatan kampus mengajar. Seluruhnya dari satu kelas kami juga ikut mendaftar di program mengajar, tetapi mungkin belum rezeki, satu kelas tidak ada yang lolos Bapak Ibu dari program studi akuntansi tersebut. Nah, dari situ saya berpikir ini karena akreditasi program studi atau seperti apa, seperti itu. Lalu dosen saya dari akuntansi mencoba memberikan informasi kembali bahwasanya ada kegiatan MSIB atau magang itu sendiri. Nah, sebenarnya bisa dikatakan secara serius, saya juga waktu pendaftaran saya tidak serius, karena saya hanya mencoba. Karena pikiran saya masih trauma waktu pendaftaran kampus mengajar. Pada saat pendaftaran kegiatan MSIB, saya diam-diam, saya tidak memberitahu dosen pembimbing akademik saya, Bu Nini, saya melalui dosen akuntansi yang lain. Nah, ketika saya menghubungi dosen akuntansi yang lain, saya meminta surat rekomendasi dan lain-lain. Bu Nini menghubungi saya untuk menanyakan apakah betul saya mengikuti kegiatan tersebut gitu. Karena apa? Saya dari awal tidak memberikan informasi ke Bu Nini. Saya takut memberi harapan palsu ya ke Bu Nini, karena apa? Takutnya terjadi lagi seperti yang kampus mengajar kemarin. Saya berpikirnya apa mungkin karena program studi saya yang belum terakreditasi dengan baik. Saya berpikir seperti itu, tapi alhamdulillah saya lolos untuk di MSIB ini, di PT Sinkor Indonesia yang berkantor pusat di Sleman, Yogyakarta, sebagai junior konsultan BUMD. Nah, mungkin untuk kegiatan selama saya magang di sana, saya ngapain? Kegiatan saya hampir sama dengan apa yang saya dapatkan ketika di bangku perkuliahan, yaitu terkait laporan keuangan, review data klien, analisis, dan penyusunan dari sistem akuntansi tersebut. Mungkin bedanya kalau akuntansi ada SAK, tetapi yang digunakan pada saat saya magang yaitu berstandar SAP. Mungkin sedikit untuk penggambaran kegiatan program magang saya seperti itu. Lalu untuk sedikit evaluasi saya untuk Universitas Muhammadiyah Lamongan, khususnya program studi akuntansi, bahwasanya magang yang saya lakukan yaitu konversi 20 SKS, tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa saya konversi ke 20 SKS tersebut, sehingga saya harus melakukan kegiatan magang itu sembari melakukan perkuliahan. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman untuk ke depan, mungkin ini saran saja, 20 SKS itu kan sudah dibuat oleh Dikti atau mitra, masing-masing mitra tersebut itu sesuai dengan kurikulum Dikti. Nah, mungkin bisa, kemarin juga saya beberapa terkait informasi 20 SKS ini di beberapa universitas di Indonesia yang diikuti oleh teman-teman saya, juga ada yang memang 20 SKS bisa dikonversi secara full, tetapi ada juga yang hanya bisa dikonversi setengah dan bahkan ada yang tidak bisa dikonversi sama sekali. Padahal setiap mitra sudah membuat kurikulum itu sesuai dengan kurikulum
dikti. Nah, mungkin dari setiap universitas bisa mensamaratakan atau intinya kurikulum intinya 20 SKS itu bisa terkonversi secara full, mungkin seperti itu untuk kegiatan magang. Nah, untuk kegiatan magang ini sendiri mungkin berbeda ya dari kegiatan kampus mengajar. Untuk kegiatan magang sendiri kita berstandar jam kerja. Jadi kegiatan magang yang seharusnya dituntaskan 5 bulan, jika belum memenuhi standar jam kerja, misal 900 jam kerja dalam satu gelombang itu tadi, maka kita harus menuntaskan itu sendiri. Seperti itu. Pokoknya magang, di kegiatan magang kita benar-benar dituntut sebagai seorang pekerja yang harus profesional, tepat waktu, dan cekatan. Mungkin seperti itu laporan dari saya selaku peserta MSIB Angkatan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Mbak Afifah, sangat luar biasa sekali ya. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali untuk satu-satunya prodi dari akuntansi ya. Akuntansi ya Mbak ya. Yang terima ini ya MSIB. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan sekaligus menutup kampus mengajar angkatan 3 dan magang kampus Merdeka angkatan 2 serta pembukaan dan pelepasan kampus mengajar angkatan 4. Pada Bapak Rektor kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya hormati koordinator kampus mengajar Pak Majid dan seluruh dosen pendamping atau pembimbing di lapangan, mahasiswa peserta kampus mengajar 3 maupun magang studi independen bersertifikat, kemudian magang MBKM dan kampus mengajar 4 yang saya banggakan. Alhamdulillah dari kegiatan ini walaupun mungkin tersendat waktu ya, ada pengunduran atau mungkin terkait dengan jadwal saja, seharusnya ini sejak awal selesainya kampus Merdeka 3 itu secara resmi mestinya ditutup lebih dulu. Namun karena ini menjadi bagian aktivitas akademik yang tentu terus kita jalankan, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan baik dari dosen pembimbing maupun dari mahasiswa. Apa yang saya dengarkan tadi, ada hal yang perlu kita samakan dan ada yang perlu kita ambil manfaat apa yang dilakukan oleh program MBKM ini. Bagi pembimbing atau pendamping, tentu ini adalah wujud bagaimana bentuk program yang namanya mungkin bisa dimasukkan pendamping atau penunjang dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Ibu sebagai pendamping atau pembimbing di dalam program MBKM itu tentu memiliki makna bagaimana kondisi real di lapangan, kemudian bisa mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan yang kemudian Bapak Ibu membuat sebuah solusi pemecahan masalah untuk dipakai di dalam proses pembelajaran. Intinya di situ. Nah, karena bagaimanapun Bapak Ibu dari berbagai latar belakang bidang ilmuwan. Demikian juga mahasiswa, karena program kampus mengajar ini juga hampir sama, tidak membedakan dari prodi manapun. Jadi kalau mungkin prodinya adalah prodi pendidikan, mungkin itu the realnya itu sama sebagaimana proses pembelajaran. Tapi esensi di dalam proses mengajar itu kompetensi yang dicapai atau capaian pembelajaran yang harus dicapai itu apa yang harus didapatkan. Salah satunya adalah bukan mentransfer pengetahuan saja, tetapi bagaimana Anda tadi sudah diajarkan proses berpikir adaptif, memecahkan masalah di lapangan, kemudian berpikir kritis, kemudian hal-hal yang mungkin terkait dengan kemampuan mengasah dalam komunikasi atau dalam hal ini adalah literasi, bagaimana membangun sebuah literasi di sana. Nah, kemampuan ini terasah dan ini menjadi kompetensi masa depan bagi saudara. Manakala Anda bisa mengambil peran untuk
mengambil peran terkait dengan masalah-masalah tadi, terkait dengan kemampuan adaptif katakan, atau mungkin mencari solusi di dalam masalah itu, Anda bisa memanfaatkan untuk pengembangan keilmuan di bidang apapun. Nah, inilah kemampuan seseorang ketika kita menghadapi persoalan di lapangan. Apakah nanti kita itu memiliki kemampuan berinovasi atau tidak, itu tergantung kita. Maka nanti ketika program-program ini terus, maka kebutuhan kemampuan kreativitas itu bisa didapat ketika Bapak Ibu di kampus. Demikian juga mahasiswa. Nah, termasuk dengan apa yang disampaikan mahasiswa terakhir tadi, kemampuan terkait dengan magang studi independen tadi bersertifikat. Perlu saya sampaikan, jadi kebijakan pemerintah MBKM itu tidak serta-merta langsung diikuti oleh kebijakan kurikulum. Karena proses kurikulum itu adalah desentralisasi, tetapi ini yang tidak dipahami penentu kebijakan di lapangan ketika perguruan tinggi yang masih menggunakan kurikulum model lama tidak beradaptasi secara cepat mengikuti program pemerintah MBKM. MBKM terlalu dipaksakan, akhirnya ada bertabrakan. Sehingga akhirnya dampaknya adalah masa protes, pengakuan konversi 20 tidak sampai, karena akan berbenturan dengan program studi. Nah, tetapi akhirnya dalam perjalanan waktu, beberapa perguruan tinggi juga akhirnya mensiasati. Tentu itu akan bertabrakan dengan pendidikan atau bidang-bidang asosiasi yang ada. Ada kalanya asosiasi yang mewajibkan mata kuliah, kompetensi lulusan yang diharapkan itu harus wajib. Namun itu juga bertentangan dengan apa yang ada di MBKM. Namun sampai hari ini juga sudah ada terjadi perubahan. Akhirnya kita semua sudah melakukan rekonstruksi kurikulum. Insya Allah dari mahasiswa yang tadi disampaikan, insya Allah itu akan dijawab ketika program MBKM selanjutnya. Karena per September besok, Universitas Muhammadiyah Lamongan meminta kepada seluruh program studi melalui fakultas untuk mengusulkan penetapan kurikulum baru yang tentu mengadaptasi dari MBKM, artinya kurikulum berbasis MBKM atau basisnya basis luaran atau output OBE, sehingga apa yang diharapkan mahasiswa itu sama persis. Mau minta konversi 20, mau penuh dan seterusnya. Karena capaian pembelajaran sudah disampaikan atau disamakan di dalam kebutuhan di industri. Dan itu menjadi penting pengalaman bagi saudara ketika program kampus mengajar ini. Nah, inilah menjadi harapan kami. Sekarang jumlahnya mungkin masih hitungan sedikit, namun saya berharap ini dimotivasi oleh pembimbing agar tahun depan meningkat. Saya arahkan kepada program-program pemerintah yang terkait dengan MBKM agar mahasiswa punya wawasan yang luas, berpikir agar dia juga bisa mengikuti perkembangan di dunia industri sana. Akhirnya mahasiswa ini memiliki lulusan mampu bersaing, memiliki keunggulan bersaing di tingkat nasional. Itu saja sebagai bagian dari kata sambutan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kami, bagi Bapak Ibu, bagi mahasiswa semuanya, sebagai bagian dari sivitas yang tentu ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah, termasuk juga keinginan atau kebutuhan dari mahasiswa. Karena ini kegiatannya ada penutupan, ada pelepasan, jadi ini kan juga harus dua tahap. Yang pertama, maka dengan ucapan atau dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah program Kampus Merdeka 3 dan magang studi independen ya bersertifikat atau magang MBKM angkatan kedua, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan Kampus Mengajar 4 dengan bacaan basmalah secara resmi kami lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama pura Pak Garis. Dilepas Pak Garis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi yang mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan atas sambutan sekaligus menutup serta melepas Kampus Mengajar Angkatan 3 dan Kampus Mengajar Angkatan 4. Semoga Universitas Muhammadiyah Lamongan tetap terus berperan dalam kampus mengajar serta banyak lagi yang lolos dalam seleksi tersebut.
Sebelum acara kita tutup, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dari segi mahasiswa maupun dosen. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama, kami persilahkan untuk semua peserta yang bisa on kamera, kami persilahkan karena ini nanti masuk di berita ya. Waduh, Mata hati. Pak Karis mohon pose yang bagus Pak Karis. Apa ada hiburan Pak Karisma ini mau nyanyi? Monggo, Oh. Pak Eko Handoyo ini berduduk yang baik Pak Eko. Kok. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya. Mata hati tadi. Hah? Mata hati terus ya. Sebentar. Masih ngopi paste dulu. sebentar. Selanjutnya yang kedua ini tolong dibuka. 1, 2. Difoto tuh dorong Bu Sulis. Sudah yang pertama sudah. Yang kedua Pak Eko kok ikut lagi nih Pak Eko ini. 1, Double, Eko. 2, 3 senyumnya. Ini apa? Ini jempol. Kampus Unla hebat. 1, Bu literasi Bu. 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih atas semuanya waktunya Pak Rektor. Terima kasih semua. Ditunggu di publikasi mata batin, tablet mata batin. Mata Mata batin. batin. Oh, jangan salah, ini nanti masuk ini kumparan, masuk Kompasiana ya. Demikian bisa diakhiri atau ditutup Pak Majid, mungkin ada sepatah kata atau enggak ada, wis di leave aja ya. Cukup. Jangan Sukses. lupa ini Pak, minumnya ini yang MC. Jangan lupa ya. itu apa bacaan DPL itu koordinator itu jak bacaan. Ojo dipangan dhewe. Mahasiswa barang itu. Ya, mohon di koordinator PT, Pak. Terus pokoknya jalali bacaan nih. Pak Majid di koordinator